Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Hambali dari PJKN 4D. Saya di sini akan menjawab tentang gaya dari bab 3 MK Biomekanika Olahraga. Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Gaya adalah suatu yang mendorong atau menarik dengan cara kontak langsung atau lewat gravitasi untuk mengubah gerak suatu objek. Nah, terus di sini ada macam-macam gaya. Yang ke satu gaya gravitasi, yang kedua gaya tahanan, yang ketiga gaya gesekan, yang keempat gaya kontraksi atau otot. Nah, yang ke satu gaya gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Yang kedua gaya tahanan. Nah, gaya tahanan merupakan gaya eksternal. Yang ketiga gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan salah satu gaya yang juga merupakan gaya tahanan. Nah, yang keempat gaya kontraksi atau otot yang merupakan gaya dari diri dalam tubuh, merupakan salah satu yang penting dalam dunia olahraga. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu aspek-aspek gaya ada 3. Yang pertama, besarnya gaya. Gaya inilah yang memberikan berat kepada badan dan disebut sebagai berat badan. Besarnya gaya yang dapat dihasilkan oleh badan berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda-beda juga. Yang kedua, titik tangkap gaya ialah titik di mana gaya dikenakan suatu objek. Yang ketiga, arah gaya ialah panjang garis geraknya. Karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jadi jawabannya adalah memadukan gaya seringkali digunakan pada objek yang sama. Sebuah perahu dapat dikenai 2 gaya, misalnya gaya angin dan gaya dayung. Nah, gaya yang satu cenderung mendorong perahu ke utara, sedangkan gaya yang lain ke timur. Pengaruh dari gaya gabungan pada manusia yang menyebabkan atau mengubah gerak dapat digolongkan menurut arah dan penggunaannya menjadi 3 jenis, ialah linier, terus kongruen, dan paralel. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu mengurai gaya tentang memadukan 2 gaya atau lebih menjadi 1 gaya yang merupakan resultan dari gaya-gaya yang tadi. Sebaliknya, sebuah gaya yang dapat diuraikan, dipilih, dipecah menjadi 2 komponen. Kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk sebuah jajaran genjang. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jawabannya adalah peranan gaya sentrifugal pada balap sepeda. Nah, biasanya penerapan gaya sentrifugal ini dapat kita lihat ketika para pembalap berada di tikungan, di mana ketika mereka berada di tikungan, mereka mencondongkan sepeda mereka ke arah pusat putaran. Nah, inilah gaya yang merupakan usaha yang dilakukan oleh para atlet untuk mengeliminasi gaya sentrifugal. Nah, makin pendek jari-jari, lintasannya maka pengaruhnya juga akan semakin besar. Dan usaha untuk mencondongkan sepeda pun juga akan semakin besar. Bila jari-jari yang kecil tidak ada usaha untuk mencondongkan sepeda, maka sepeda tersebut akan terpental dari lintasan. Nah, ya, sekian dari pertanyaan dan jawaban tadi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.